Boleh perkenalan dulu sama dari jurusan mana? Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya. Aku Karina Teatoliana. Nama saya juga sama Karisi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik Dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kamu tipikal yang sahur atau enggak? Tipikal yang sahur, kalau misalnya nggak sahur, nggak semangat sahurnya. Insya Allah sahur terus. Aku tuh tipikal orang yang selalu sahur gitu, karena kalau nggak sahur tuh jadi siang sampai sorenya tuh kadang lemes gitu. Sering kesel gak sih selama Ramadan ini? Kalau misalnya kesel karena memang Ramadan ini kita dituntut untuk lebih sabar, jadinya kalau misalnya ditanya kesel apa enggak, alhamdulillah saya selalu menjaga amarah saya. Oke, kalau dibilang kesel kadang-kadang gitu ya. Kalau keselnya tuh mulai dari banyak tugas, terus ditambah bentar lagi mau jadi mulai kesel gitu. Selama Ramadan ini bisa dikatakan jarang kesel. Kalau habis subuh biasanya tidur lagi gak? Ya, tidak tidur lagi setelah subuh. Biasanya saya tuh kalau habis subuh setoran hafalan. Benar-benar diusahakan buat gak tidur, tapi sebetulnya masih sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Sahabat LDM, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang agung tengah menghampiri dan tengah bertamu kepada kita sekalian. Sebagai tamu yang agung, sudah selayaknya kita sebagai pribumi betul-betul ikram, memuliakan, betul-betul menjadikan kesempatan terbaik, pertemuan yang indah, pertemuan yang berkelas, agar kita meraih gayah azimah, tujuan agung dari Ramadan, yaitu meraih takwa, menciptakan diri-diri yang bersih, serta akhlak-akhlak yang terbina. Jika kita didatangi Ramadan lalu tidak ada ikram, rasa ihsan, rasa takrim, artinya menyambut dengan baik, melayani dengan baik, memberikan pelayanan terbaik, tentu kita termasuk tuan rumah yang tidak baik. Alangkah ruginya kalau kita termasuk kategori orang yang menjadi tuan rumah yang tidak bersahabat. Di antara konsekuensi Ramadan itu dikenal sebagai syahrul taghyir, bulan perubahan. Betapa Al-Quran sengaja Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai satu lompatan perubahan, agar manusia yang tadinya jahiliyah dengan Al-Quran, mereka siap-siap terwarnai, teredukasi dengan dakwah-dakwah Quran itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Al-Quran bulan diturunkannya Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang berarti di sinilah taghyir dimulai, perubahan dimulai. Sebagai bulan perubahan, tentu diri kita harus siap melakukan perubahan-perubahan, melakukan adaptasi-adaptasi yang tentu mau tidak mau harus kita lakukan. Biasanya kita tidak bangun malam, sekarang kita bangun malam. Biasanya kita tidak menunggu maghrib, hanya biasa saja kita menunggu iftar. Biasanya setelah isya kita habis dengan rutinitas biasa. Kemudian kita disibukkan dengan tarawih, tadarus, itikaf, dan lain sebagainya. Inilah episode taghyir yang baik. Episode yang benar-benar strategis, menciptakan insan yang muttaqin, insan yang ahli syukur, dan insan yang rasyidun alias insan yang cerdas. Ketika seseorang gagal menangkap pesan taghyir perubahan Ramadan, maka akan terjadi apa? Akhta' syai'ah, kesalahan yang fatal terjadi, kesalahan yang lumrah terjadi. Apa saja bentuk kesalahan di bulan Ramadan? Dari mulai menyambut Ramadan dengan rasa jiwa, rasa hati yang tidak terlalu full performance, full welcoming. Ada rasa bagaimana dalam dirinya, tidak terlalu bahagia, terlalu gembira dengan tentang Ramadan. Terbalik ketika Ramadan sudah mau berpisah, beralih, akan datang satu Syawal, hatinya gembira, hatinya penuh dengan keriang gembira. Itulah ciri orang yang gagal menangkap pesan-pesan taghyir di bulan Ramadan. Ada orang yang
sahurnya itu dipercepat, tetapi bukanya diperlambat. Itu juga salah. Ada orang yang tilawah Qur'annya begitu tinggi, begitu dalam, begitu frekuensi yang lama, alhamdulillah. Tapi mereka tidak pernah tadabbur, tidak pernah kontemplasi, tidak pernah merenungkan kandungan Al-Qur'anul Karim. Bulan perubahan hanya dimulai dengan jiwa yang dinamis, pribadi-pribadi energik yang mampu mempersiapkan atau mengisi setiap detik Ramadan sebagai waktu yang terbaik untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal menangkap pesan taghyir, gagal pula jadi jiwa yang dinamis, jiwa yang penuh dengan dinamika. Banyak tidur, banyak lemes, ciri manusia yang tidak siap dengan perubahan. Semoga Al-Quran menjadi bulan perubahan dalam diri kita. Semoga kita dihadirkan untuk menjadi insan yang bertakwa, bersyukur, dan tentu saja di insan yang cerdas, hasil dari tarbiyah Ramadan selama sebulan lamanya. Barakallahu fikum. Selamat berjumpa dengan episode Ramadan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.